Baik, untuk pegunungan-pegunungan tersebut itu merupakan proses dari adanya pergerakan lempeng tektonik atau sejalan dengan adanya teori tektonik lempeng gitu. Nah, proses-proses yang ada di dalam pergerakan lempeng itu bermulai dari adanya siklus Wigner, yang mana di siklus Wigner ini menjelaskan bahwasannya magma itu pertama keluar, ya, keluar ke permukaan bumi dan yang berada di Rift Valley. Yang mana ketika di Rift Valley itu eh, magma akan keluar terus akan sebuah batuan menjadi sebuah batuan terus mengalami adanya pergerakan lempeng secara terus-menerus, kemudian bergerak bergerak dan akhirnya lempeng yang tadi terbentuk itu kembali lagi dan terjadi proses subduction. Artinya yang tadi dia baru keluar di sisi kanan dan sisi kiri, dia otomatis bisa bertemu lagi karena bumi kan bulat. Jadi si kedua batuan yang pertama tadi terbentuk itu ketika sudah mengalami pergerakan, mengalami proses-proses tertentu, dia akan kembali lagi selama dia ada terus gitu di mid oceanic rate-nya dan akhirnya terjadi subduction. Yang mana di subduction ini eh, seperti yang kita ketahui gitu kan dibagi menjadi tiga ya, yang mana ketika di situ adanya pertemuan subduction benua dengan benua, terus samudra dengan samudra, samudra dengan benua itu memiliki akibat-akibat atau dampak yang berbeda begitu. Untuk yang benua-benua ini sifatnya adalah membangun, artinya kedua lempeng ini dia saling membangun dan juga saling apa menebalkan gitu, menebalkan lempeng, tapi dalam artian dia menebalkan di atas permukaan. Dia kan lempeng benua dengan lempeng benua yang memiliki densitas sama, gitu kan. Dia akan membentuk suatu pegunungan yang bahkan bisa sampai tinggi banget. Itu tadi seperti yang sudah saya jelaskan, contohnya adalah pegunungan Himalaya. Dan sifatnya itu nggak aktif karena nggak ada yang menunjam ke bawah. Karena nggak ada yang menunjam ke bawah, itu nggak ada lempeng yang istilahnya eh peleburan magma gitu. Peleburan lempeng yang mana akan membentuk magma ketika volumenya magma itu berlebihan gitu di dalam mantel, otomatis kan akan menyeimbangkan gitu sesuai dengan teori equilibrium gitu. Dia akan mencari keluar. Itu berlaku di samudra dengan benua, yang mana kita ambil contoh sendiri itu di selatan Jawa dan juga di barat Sumatera. Yaitu tadi karena lempengnya itu saling menunjam gitu kan, karena samudra lempeng samudra itu kan densitasnya 3, sedangkan lempeng benua itu cuma 2,7. Akibatnya si lempeng samudra ini menunjam di bawahnya gitu, di bawahnya ini terus meleleh atau melting atau pokoknya banyak ya. Kalau proses magma itu mungkin nanti kita di semester kapan gitu ya, kita akan belajar. Di situ ada mixing, magma mixing, terus ada asimilasi magma, terus diferensiasi magma gitu. Nah, itu semua terjadi di situ, terus adanya penambahan magma baru kan di mantel itu yang tadi itu peleburan otomatis gitu. Karena kelebihan volume, dia akan mencari celah yang mana di situ ada eh, ruang untuk mengeluarkan si volume yang kelebihan itu. Akibatnya di sepanjang atau di deretan, istilahnya apa ya? Zona Benioff itu banyak di atasnya gitu, di atas permukaannya banyak terjadi atau terbentuk gitu pegunungan-pegunungan aktif. Contohnya ya kayak di Jawa gitu kan banyak, terus di Sumatera juga, yaitu akibat dari penunjaman. Nah, teman-teman harus tahu juga gitu, ketika di zona Benioff itu tuh zona yang mana di situ banyak titik-titik. Kalau kita gambarkan gitu, kita biar mudah aja gitu. Di zona itu tuh banyak titik-titik yang kita bisa gambarkan bintang-bintang. Yang mana bintang itu adalah bintang sebagai ilustrasi dari titik-titik seismik atau titik-titik gempa yang dia menggerakkan lapisan litosfer. Maksudnya apa? Ketika ada pergerakan nih, pergerakan dari si kedua lempeng itu,
dari Benioff ini dia terbentuk gitu. Namanya apa sih? Hipocentrum. Hipocentrum gempa. Yang mana di situ otomatis mengakibatkan banyak bencana gempa juga gitu. Dan yang namanya lempeng itu, gitu kan, lempeng samudra, itu tuh memiliki titik di mana eh pecah apa patah. Si lempeng ini bisa patah. Contoh aja deh, tsunami, tsunami Aceh 2004, 2004 ya, 2004 itu merupakan contoh gitu, contoh dari pecahnya lempeng yang ada di barat nih. Nah, isu terkini itu mengenai dengan adanya mengenai adanya isu megatrash. Megatrash ini juga termasuk ke dalam isu yang dia diakibatkan karena adanya pecahnya lempeng samudra yang menunjam di bawah. Ibaratnya gini, kalau teman-teman penggaris gitu kan. Penggaris terus dia menunjam di bawah, terus tertekan kan. Tertekan dengan lempeng benua di atas gitu. Otomatis kan pecah. Nah, ketika pecah ini, si lempeng samudranya dia akan mengeluarkan energi yang sudah dia simpan sebelumnya. Ibaratnya dari 2004 tadi, itu energinya udah keluar. Itu yang cuma di bagian barat. Nah, yang di selatan Jawa energinya masih terkumpul dari berjuta-juta yang tahun yang lalu. Artinya, ketika dia mengeluarkan energi yang sudah dia simpan berjuta-juta, berpuluh-puluh, bahkan bisa jadi beratus-ratus tahun, itu ketika dia keluarkan bisa jadi Pulau Jawa tenggelam. Nah, eh, mitigasi apa yang bisa kita mitigasi apa atau eh, apa namanya? Langkah apa yang bisa kita lakukan? Ya kita tetap waspada gitu terhadap mitigasi terhadap berita atau peringatan tentang bencana tersebut. Tapi perlu kita garis bawahi juga ketika ada mitigasi bencana itu juga nggak boleh kita bikin itu kayak suatu kekhawatiran. Artinya tuh ya tetap gitu kan. Hati-hati tapi itu gitu. Nah, itu mengenai ya samudra dengan benua. Terus kalau yang samudra dengan samudra ini dia membentuk gunung juga, ya membentuk gunung, tapi biasanya ada di samudra di tengah samudra. Dia akan membentuk namanya eh, pegunungan laut, ya pegunungan laut. Nah, di pegunungan laut ini juga banyak prosesnya gitu. Kalau misal kita teliti gitu kan, kita teliti aja dari ininya deh, eh, kandungan atau komposisi batuannya. Kalau yang di tadi yang di samudra dengan benua itu batuannya bersifat asam, ya asam. Dalam artian tuh kita bisa temukan komposisi batuan yang kompleks. Yang mana ketika terbentuk batu-batuan melalui vulkanisme, magma ini dia terbentuk bisa mencapai di atas permukaan, yang mana suhunya itu sudah mencapai atau sudah menurun gitu suhunya. Nah, ketika suhunya menurun, eh, kalau teman-teman lihat ya, yang di deret bawah gitu, dia cuma terbentuk, dia bisa terbentuk dari beberapa mineral. Tetapi kalau kita bisa lihat dari basal, apalagi ultramafik gitu, ultramafik, mafik, intermediate, gitu, intermediate dan apa namanya felsic gitu kan. Yang ultramafik ini cuma terbentuk kayak mineral olivin, terus Na, natrium, ya kan? Itu otomatis gitu kan. Dia hanya terbentuk basalt. Nah, yang di samudra ini dia itu sifat atau komposisi magmanya dia bersifat basalt. Jadi kalau teman-teman lihat di di batuan-batuan yang dia sifatnya berwarna gelap gitu kan. Berwarna gelap itu ditemukan di samudra. Lah, kan saya temukan di dataran gitu. Itu merupakan proses geologi ya, proses geologi yang mana
Bisa jadi itu tuh batuan yang memang dulunya di dasar banget samudra gitu. Bahkan bisa berkilometer di bawah laut. Tapi dia karena adanya proses geologi ya yang membutuhkan waktu geologi lama, dia terangkat gitu ke dalam. Seperti yang di daerah Karangsambung Kebumen itu banyak ya. Dia termasuk melange dan juga dia termasuk dasar samudra gitu yang terangkat. Kalau teman-teman ke sana, di situ banyak batuan-batuan kayak Filau Lava, Rijang gitu. Itu tuh merupakan batuan yang teridentifikasi merupakan batuan dasar samudera. Kenapa? Karena memang terbentuk kalau Pilau Lava sendiri itu kan terbentuk ya karena memang dia di dalam laut kan, nggak mungkin di atas permukaan. Karena si Pilau Lava ini ya ketika dia keluar, si magma keluar, terus langsung berhadapan dengan eh, air laut gitu, air laut yang kan tinggi banget gitu, bervolume otomatis kan tekanan tinggi. Magma yang ditekan oleh air bertekanan tinggi dan volume tinggi gitu, dan juga arah tekanannya itu dari mana aja gitu, jadi otomatis dia akan membentuk pilau-pilau itu gitu. Nah, itu untuk pilau lava sendiri. Kalau yang chert atau rijang itu batuan yang terbentuk di dalam juga karena dia merupakan organisme dari si organisme yang ada di laut kayak plankton gitu. Itu tuh karena kan chert atau rijang itu batuan sedimen kan. Yang mana sedimen si rijang ini dari itu organisme plankton laut. Gitu. Terus apa lagi? Oh iya, dulu kan cuma ada satu benua. Apakah besok bisa jadi bumi jadi satu benua lagi? Bisa, bisa banget, bisa banget. Jadi yang namanya apa kan ada teori gitu kan? The the past is to the key to the present. Itu artinya kejadian yang ada di masa lalu itu bisa jadi kejadian yang di masa depan, di masa depan. Itu bisa jadi karena ya kan sesuai ya dengan teori pergerakan lempeng juga.
Nah, dalam pergerakan lempeng itu tadi, itu disebabkan karena adanya gaya-gaya tektonik. Kalau semisal kita bahas gitu, kalau kita bahas gayanya itu ada kompresional dan juga ada ekstensional. Artinya, kalau yang kompresional ini dia merupakan apa namanya, kayak tekanan gitu. Kalau yang ekstensional itu tarikan. Nah, kalau di dalam apa namanya pegunungan gitu kan, pegunungan itu bisa saja terbentuk karena si misal kita ambil tadi Himalaya kan, Himalaya itu bisa terbentuk bisa jadi si kompresional. Nah, di dalam kompresional itu juga nggak sepenuhnya gitu langsung bikin gunung, tapi di situ juga ada struktur-struktur karena kan ada lapisan-lapisan itu sendiri kan, yang mana resistensi atau kekuatan apa sih namanya, resistensi yaitu kekuatan, ketebalan atau kemampuan dia untuk pecah atau eh, dex apa namanya tuh kan iya sifat textile dan gitu-gitu itu beda-beda. Oleh karena itu ada yang namanya di situ tuh adanya namanya fault bolt, ada fault block gitu. Nah, kalau yang apa namanya tekanan itu tuh nanti yang kompresional itu ada fault dan juga fault. Kalau yang fault ini dia berupa di apa namanya? Kalau yang fault ini sesar kan, dia patah karena lapisan di situ bukan merupakan lapisan yang bersifat plastis. Tapi kalau yang plastis nanti gaya yang terbentuk di situ tuh gaya iya kompresional juga, tapi nanti akan membentuk suatu fold atau lipatan. Nah, di fold itu sendiri juga banyak bentuk-bentuknya. Eh, kayak semisal dome, terus basin, terus ada monocline, ada anticline, syncline. Kalau yang anticline ini merupakan bentukan yang mana dia membentuk suatu kayak eh, apa sih pegunungan, pegunungan apa sih namanya? Kalau di sinusodal gitu. Itu tuh kayak puncaknya gitu, nilai maksimum dari grafik itu. Tapi kalau syncline itu nilai minimum dari si grafik itu. Artinya eh, anticline yang gini gitu kan. Kalau syncline yang cekung. Nah, itu kalau misal cuma dari dua arah si kompresionalnya, kanan dan kiri. Tapi kalau kita tinjau dari beberapa arah, dari datangnya gaya itu dari semua arah dah, misal dari semua arah kanan kiri belakang depan. Itu yang terbentuk itu bisa dom dan juga bisa basin, kubah atau lembah. Karena kan dari beberapa arah, otomatis dia akan bentuk suatu keseimbangan atau kesempurnaan bentuk. Kalau kayak gitu berarti lingkaran. Nah, lingkaran nah ini adalah berupa dom juga basin. Tuh. Terus kan tadi udah terbentuk nih gunung-gunung kayak gitu. Terus ada yang namanya kalau di bab satu kan kita ada singgung sistem panas bumi. Sistem panas bumi eksternal dan juga internal. Kilas balik aja, kalau yang internal itu berasal dari pergerakan tektonisme atau vulkanisme gitu. Tetapi kalau yang eksternal itu sumber utamanya adalah matahari. Nah, yang kita bahas kali ini adalah yang endogen atau yang eksternal gitu. Matahari ketika dia mengeluarkan energi, energi utamanya gitu. Dia akan menggerakkan siklus hidrologi. Ketika siklus hidrologi udah jalan, semuanya udah jalan, udah beres. Nah, ketika ada itu, erosi terbentuk, ya, baik dari air, angin, pokoknya segala macam gitu. Ketika ada erosi itu, si gunung-gunung tadi yang udah terbentuk itu akan tererosi. Ya, tererosi. Erosi itu faktornya tadi. Pertama gravitasi ya, otomatis gitu. Karena gravitasi terus kandungan batuan itu terus sama si ya, faktor-faktor lain vegetasi dan lain. Nah, udah tererosi gitu kan, tererosi otomatis kan kayak misal gunung yang tadinya 10 meter gitu, tererosi jangan 10 meter, Ci.
semeter, gundukan semeter. Gundukan semeter terus tererosi gitu jadi setengah meter, ya setengah meter doang gitu. Dalam keseimbangan sistem bumi itu sendiri, itu ada yang namanya isostasi. Isostasi itu keseimbangan di mana di atas permukaan akan di bawah permukaan akan sama dengan di atas permukaan. Artinya ketika tadi nih kan si gunungan itu 10 meter. Nah, di bawahnya itu dari lapisan itu di bawah permukaan gitu kan. Otomatis 10 meter di bawah permukaan itu ya sistem bumi lah ya. Nah, setelah tererosi terus akibatnya apa? Kan nggak seimbang gitu. Yang di atas cuma setengah meter, yang di bawah 10 meter. Nah, karena adanya proses investasi, yang bawah ini keangkat, maksud naik. Tetapi naiknya ke atas permukaan itu tidak akan sama dengan bentuk awal atau bentuk semulanya gitu. Misal tadi kan yang di atas setengah meter, yang di bawah 10. Ya berarti yang di atas sekarang karena ada proses investasi gitu. Yang di atas cuma ada 0,75, yang di bawah juga jadi 0,75. Itulah proses investasi dalam sistem bumi. Nah, makanya Himalaya yang setinggi itu gitu kan, paling tinggi di dunia, otomatis akar si Himalaya itu juga dalam banget. Nah itu. Terus, oh ya, rank, Ring of Fire, Ring of Fire, Ring of Fire itu cincin api, cincin pegunungan api. Kalau teman-teman lihat itu tuh rata-rata zona batas subduction antara samudra dan juga benua. Ya itu tadi karena kan emang proses itu membentuk pegunungan api kan. Nah, untuk Ring of Fire itu sendiri ya itu bermula di Amerika ya, Amerika Utara, terus apa nih ya gitu. Sampai ke nanti ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri tuh dibagi dua sendiri, dibagi dua lagi. Ada busur dalam dan juga busur luar. Kalau busur dalam itu yang di ini jalurnya tuh barat barat Sumatera dan juga ke selatan Jawa, ke sana lagi NTT dan lain-lain. Itu kalau yang busur luar itu yang di Sulawesi. Sulawesi ini lebih rawan karena dia langsung ya, langsung sama si lempeng minor Filipina gitu. Karena samudera juga. Sedangkan yang diduduki sama Sulawesi itu benua gitu. Makanya di Sulawesi itu hampir satu hari ada gempa gitu, entah berapa kali. Gitu. Terus
Nah, dalam proses subduction itu terbentuk banyak ininya prosesnya. Yang pertama itu ada slab pull, yang mana slab pull ini tarikan lempeng tersubduksi. Nah, terus ada ridge pass, yaitu dorongan dari ridge-nya. Terus ada eh, konveksi mantelnya, gitu. Jadi konveksi mantel ini eh, lapisan rapuh di atasnya gitu kan. Terus ada slab pull, terus ada ridge pull, ridge pass gitu. Nah, terus dalam konveksi itu juga ada yang namanya eh, mantel plum. Mantel plum ini merupakan dapur magma yang dia mencapai ke atas permukaan. Akibatnya apa kalau ada mantel plum ini nanti bisa terbentuk adanya hotspot gitu. Hotspot seperti kalau kita ambil contoh ada di eh, Hawaii. Nah, mekanismenya itu gimana ya? Mekanisme itu ya biasa mantel kan. Mantel di bawah, terus ada proses di situ eh komposisi magma yang memungkinkan untuk keluar. Terus akhirnya dia naik ke atas, tapi belum sampai ke permukaan gitu. Naik ke atas, terus mm, naik ke atas, terus sampai ke permukaan lah gitu. Akhirnya mengeluarkan magma itu ya di permukaan. Terus ada pergerakan benua, pergerakan lempeng, bergerak, bergerak terus, dan akhirnya membentuk deretan-deretan kepulauan kayak di ini di Hawaii gitu. Nah, perkembangan benua itu ya, perkembangan benua itu kita bisa lihat dari beriringnya berjalannya waktu ya, yang dulunya cuma superkontinen Pangea, terus hingga saat ini banyak benua-benua yang terbentuk gitu, kayak ada Amerika Utara, Amerika Selatan, benua Asia, benua Afrika gitu. Itu eh, bisa jadi gitu di masa depan benua itu juga akan menjadi atau membentuk gitu satu benua lagi. Nah, mungkin cukup sekian ya presentasi chapter 5 dari saya. Bila banyak kurangnya, sedalam-dalamnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya juga. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Rifa Ustiawan dengan NRV 5017251021. Di sini saya akan menjelaskan di chapter berapa? Chapter 5, yaitu tentang sabuk pegunungan dan juga kerak benua gitu. Baik, sebelum kita masuk pembahasan, kita harus kembali dulu pemahaman-pemahaman di bab sebelumnya, yaitu tentang gimana sih kita eh,
memahami tentang pegunungan itu terbentuk, terus berevolusi, terus dan juga gimana si gunung-gunung itu bisa hilang. Nah, jadi setelah kita pahami di chapter-chapter sebelumnya, bahwasannya yang namanya pegunungan itu bisa terbentuk akibat adanya proses tektonik, yang mana ketika ada dua lempeng saling bertumbukan, kemudian satu lempengnya dia menunjam ke bawah, dan ketika menunjam ke bawah, maka ada magma yang dia apa namanya? Dia cenderung akan naik, kemudian ketika dia naik, maka dia akan membentuk pegunungan itu tersendiri. Itu sendiri. Terus gimana gunung itu berevolusi? Maksudnya berevolusi adalah gimana yang tadinya misal si pegunungan ini bisa tingginya itu sampai 4 kilometer. Terus dia kok bisa sekarang jadi bukit-bukit, terus sekarang bisa jadi pegunungan mati. Jadi gini, pegunungan itu kan ada yang namanya pegunungan aktif dan juga pegunungan non vulkanik atau nggak aktif gitu. Nah, ketika yang namanya apa dapur magma di vulkanik itu sendiri masih aktif, masih bisa mengeluarkan magmanya, itu bisa dikategorikan sebagai gunung aktif. Namun ketika memang di situ gunung yang sudah terbentuk itu dapur magmanya sudah tidak aktif atau sudah tidak memproduksi magma yang nantinya magma itu keluar, maka itu bisa dinamakan dengan pegunungan non aktif begitu, teman-teman. Nah, terus kok bisa sekarang itu ada gunung yang hilang gitu? Atau gunung yang memang di situ tidak bisa atau sudah tidak seperti contohnya tuh Gunung Krakatau. Nah, itu tuh hilang, tapi sekarang ada yang namanya Anak Krakatau. Anak Krakatau ini merupakan eh, gunung yang tumbuh setelah adanya Gunung Krakatau itu. Setelah itu mungkin langsung ketika kita sudah bahas pegunungan nih. Ya gunung itu kan tadi gunung. Terus kalau semisal ada beberapa gunung, bahwa di situ adalah gunung, 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 gunung sejajar atau membentuk suatu barisan. Itu atau deretan suatu pegunungan itu biasanya disebut dengan sabuk pegunungan. Jadi sabuk pegunungan adalah di mana eh, deretan atau sejajaran dari gunung-gunung yang saling membentuk suatu garis itu dinamakan dengan sabuk pegunungan. Terus di dalam sabuk gunung itu juga ada yang namanya istilahnya range. Jadi range ini merupakan istilahnya kumpulan banyak jajaran-jajaran gunung. Nah, tadi kan udah kan gunung-gunung-gunung itu deretan, terus sabuk pegunungan itu. Nah, di situ ada yang namanya range. Range ini berarti kumpulan dari jajaran-jajaran gunung itu tadi. Gitu. Terus si range ini atau si pegunungan ini itu bisa disusun oleh beberapa batuan. Beberapa batuan strukturnya itu juga bisa bisa saja dirangkai atau terstruktur atau terkomposisi atau tersusun gitu tersusun oleh beberapa batuan seperti halnya bisa saja memang di situ akibat si gunungnya ini akibat erosi transportasi dan deposisi maka di situ bisa disebut dengan batuan komposisi batuan yang sedimen. Namun ketika di situ emang di situ eh, eh, merupakan gunung hasil pengangkatan yang mana metamorf itu kan merupakan batuan yang sudah terkena panas dan juga terkena tekanan tinggi yang ada di dalam bawah, di bawah tanah. Nah, kemudian karena proses tektonik dan proses endogenik, maka batuan itu akan terangkat. Ketika batuan terangkat, terus dia menjadi salah satu komposisi dari pegunungan, maka itu bisa disebut dengan eh, susunan atau komposisi dalam gunung itu tersebut. Kemudian ada gunung yang disusun emang oleh batuan vulkanik. Artinya batuan vulkanik ini masuk ke dalam batuan beku yang mana di situ ketika erupsi, gunungnya erupsi, kemudian dia bisa mengeluarkan batuan-batuan atau segala macam dari produk yang dihasilkan oleh gunung itu sendiri. Misalnya seperti piroklastik, tuff, bongkah dan semacamnya itu bisa menyusun dari pegunungan itu sendiri. Entah itu transportasi oleh apa, maka itu bisa menjadi susunan dari si pegunungan itu sendiri. Terus, nah dari pegunungan itu sendiri itu deretan pegunungan itu bisa terbentuk juga karena adanya proses deformasi tektonik.
seperti halnya lipatan dan juga patahan. Tapi teman-teman juga harus ketahui yang namanya adanya keterbentukan dari batuan sedimen itu ada yang namanya primer dan juga sekunder. Ketika yang primer itu merupakan pembentukan batuan baik itu salah satunya adalah batuan sedimen ketika dia dalam proses pembentukan. Maksudnya sejak dibentuk batuan itu maka itulah proses yang dinamakan dengan sedimentasi primer. Namun kalau yang sekunder berarti itu adalah pembentukan suatu struktur atau suatu bentukan yang dia sudah terbentuk kemudian karena faktor eksternal. Itu yang dinamakan dengan eh, adanya suatu perbedaan dari si morfologi itu, gitu. Terus menurut menurut gambar itu di sini ada yang namanya peta sabuk pegunungan dunia. Di sini itu menggambarkan hampir semua pegunungan itu ngikutin batas lempengnya global gitu loh. Jadi kenapa sih kok bisa sabuk pegunungan ini dia ada di batas-batas lempeng global? Contohnya nih di bagian ini eh, India itu ada Himalaya, terus ada di Amerika ada Andes, ada Appalachian, ada Alpen. Terus nih, sabuk pegunungan yang gampang banget yang ada di dekat kita apa? Sabuk pegunungan busur dalam maupun busur luar di Indonesia. Ah, gimana sih dari sabuk-sabuk itu atau dari deretan-deretan pegunungan itu bisa terbentuk? Karena yang kita ketahui bahwasannya pegunungan itu merupakan hasil atau merupakan produk dari hasil proses konvergensi antara benua dan samudra. Kita contohkan saja di Indonesia. Indonesia ini merupakan terutama di selatan Jawa dan di di barat Sumatera itu merupakan zona pertemuan lempeng aktif yaitu lempeng samudra yang Indo-Australia itu jenisnya samudra. Terus kalau yang Asia yang kita tempati sekarang itu merupakan lempeng dari lempeng Asia atau lempeng benua. Ketika kita tahu ada lempeng samudra dan juga lempeng benua yang mereka saling bertumbukan, saling berkonvergensi, itu nanti bisa menghasilkan suatu deretan pegunungan. Yang pertama deretan pegunungan. Terus adanya zona-zona rawan gempa bumi. Nah, itu yang kita bahas di sini akan mengenai sabuk-sabuk pegunungan itu sendiri. Sabuk pegunungan di selatan Jawa itu bisa dimulai seperti ada Gunung Slamet, Merbabu, dan semacamnya itu banyak banget. Itu merupakan hasil dari sabuk pola pegunungan sabuk gitu. Nah, kalau misal kita lihat yang ada di Amerika Utara gitu ya. Kalau kita lihat di Amerika Utara itu ada yang namanya pegunungan Appalachian. Appalachian. Pegunungan ini itu ada yang tua dan juga ada yang muda. Mohon maaf. Jadi deretan pegunungan yang kita contohkan tadi adalah deretan ini ya busur dalam dan juga busur luar. Kalau busur luarnya itu ada di Sulawesi daerah situ yang memang di situ juga batas lempeng tektonik gitu kan. Jadi terbentuklah suatu busur pegunungan aktif itu. Terus kalau yang di Amerika Utara itu tadi ada Appalachian, terus ada Cordillera, terus ada yang mana pegunungan-pegunungan di sana tuh lebih cenderung sejajar pantai. Kalau di Indonesia kan nggak melulu, dia ada di sejajar pantai. Terus umur itu juga mempengaruhi terhadap bentuk dan ketinggian gunung itu sendiri. Itu. Jadi kalau semisal gini teman-teman,
umurnya tuh udah agak lama gitu gunungnya. Maka dia akan membentuk pegunungan yang dia mencirikan gitu, mencirikan bahwa gunungan itu udah tua. Gitu. Nah, begitu baik. Kemudian kan kalau pegunungan yang ada di selatan Jawa merupakan hasil tabrakan dari kerak samudera dan juga kerak benua. Namun apabila kerak benua dengan kerak benua, maka eh, yang dia akan membentuk suatu busur atau suatu deretan pegunungan non-aktif. Jadi kedua lapisan itu akan saling naik, yang mana itu nantinya akan membuat suatu pegunungan aktif itu kan. Kan dia terbentuk bukan karena magma, tapi karena di lapisan yang atas dia saling mengangkat gitu sehingga nanti terbentuk suatu pegunungan. Nah, fun fact-nya Himalaya ini juga merupakan gunung tertinggi yang ada di dunia gitu.